Jika di dalam pikiranmu itu penuh dengan gemuruh, maka kamu butuh berjeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, setiap hari aktivitas tentunya kan kita lakukan, ya, kerjaan, aktivitas lain, apapun itu. Maka kita melakukan aktivitas itu dengan penuh pemikiran. Dan tidak jarang juga, mungkin juga Anda termasuk yang seringkali bergemuruh nih pikirannya. Jadinya stres, jadinya depresi, tekanan, under pressure, dan sebagainya. Atau bahkan saat ini, mohon maaf, Anda yang punya hutang, sahabat. Anda akan berfokus pada gimana caranya untuk bisa melunasi atau bayar cicilan Anda. Sehingga Anda berpikir dengan sekuat tenaga, sekeras mungkin, ya, untuk bisa benar-benar menghasilkan uang untuk bayar cicilan ataupun hutang Anda. Sehingga yang terjadi apa? Pikiran Anda penuh sekali. Ya, apalagi sekarang ini di era digital. Ada berbagai macam platform di sosial media dan itu durasinya pendek-pendek lagi. Ya, ini akan men-trigger pikiran kita akan jadi cepat penuhnya, begitu loh. Ya, ketika coba deh Anda scroll sosial media. Sekian detik Anda scroll, sekian detik scroll. Tanpa Anda sadari itu, informasi itu masuk ke dalam pikiran dan itu begitu penuhnya. Alhasil itu bisa ibaratnya adalah menuhin tempat sampah di dalam diri Anda gitu loh. Nah, maka dari itu, kalau misalnya itu terjadi dan Anda sedang depresi, stres, berkepanjangan dan bingung harus ngapain, solusi dicari-cari nggak ketemu dan sebagainya, maka Anda butuh yang namanya berjeda. Apa itu berjeda? Jadi jeda ini adalah kita memberikan jarak terhadap pikiran kita, terhadap aktivitas kita, terhadap apapun yang setiap hari kita lakukan. Ya. Nah, dan di Islam itu keren sekali. Kita sudah dikasih waktu untuk berjeda selama setidaknya minimal 5 kali lah untuk berjeda, yaitu dalam sholat. Ya, tapi sayangnya ya, di saat sholat pun masih kepikiran dengan persoalan-persoalan hal duniawi. Tidak bisa dipungkiri, jujur termasuk juga saya masih demikian. Memang ini butuh yang namanya dilatih, butuh yang namanya praktek sedikit demi sedikit, ya, sehingga nanti ketika benar-benar jago, maka kita lebih gampang untuk berjeda dan kita tidak terpengaruh oleh pikiran-pikiran di dalam diri kita gitu. Alhasil apa? Kita lebih cepat untuk menciptakan ketenangan batin kita. Nah, maka dari itu sebenarnya sholat itu adalah sarana untuk membuat diri kita berjeda dari aktivitas dunia ya, kemudian menuju ke hal ukhrawi atau akhirat. Ya, maka dari itu kan perlu berlatih gimana caranya untuk bisa sholat yang betul-betul menghadap pada Sang Ilahi. Bagaimana caranya untuk menikmati sholat, gimana caranya untuk memahami dan meresapi arti bacaan sholat. Sehingga ketika saat kita berjeda dengan sholat, ya kita setelah selesai sholat kita kembali fresh lagi. Ya, bukan ketika di dalam sholat kita masih terlalu ya memang itu akan kepikiran, karena pikiran kita itu adalah liar, monkey mind, ya kan. Sehari semalam aja itu ada 70.000 lintasan pikiran. Maka dari itu kan kita perlu berlatih. Ya, mungkin di rakaat pertama kita bisa khusyuk, di rakaat kedua belum tentu bisa khusyuk, di rakaat ketiga mungkin bisa khusyuk, di saat sujud nggak bisa khusyuk. Ya, itu adalah hal yang sangat wajar. Akan sangat sulit kita bisa khusyuk mulai awal sampai akhir. Kecuali kalau kita berlatih. Kalau kita berlatih, ya udah, maka kita akan lebih dominan khusyuk di dalam sholat kita. Nah, maka dari itu bagi Anda yang saat ini mungkin saja sedang kemerungsung, ya, pikiran sedang ruwet, bagi Anda yang muslim sudah ada nih caranya untuk berjeda.
untuk menciptakan ketenangan batin. Tapi kebanyakan dari kita itu kan dalam sholat pun masih mikirin itu, ya otomatis ya kita nggak bisa berjeda. Di dalam sholat masih mikirin persoalan itu, nggak bisa berjeda tuh. Karena sejatinya sholat itu adalah cara kita untuk berjeda, cara kita untuk memberikan jarak, ruang, pikiran kita, ya waktu kita untuk bermanja-manjaan sama Allah. Bagi Anda yang non muslim, ya Anda bisa berjeda dengan cara meditasi kayak, Anda bisa dengarkan musik relaksasi kayak, atau apapun itu. Yang terpenting adalah yuk berjeda dari berbagai gemuruhnya pikiran-pikiran kita, ya.